Hari ini kita mendengar firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang kedua. Dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-12. Kalau kemarin hari kita bertolak dari Injil Lukas, berbicara tentang gembala-gembala, hari ini kita berbicara tentang orang Majus. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga dengan ayatnya yang ke-12. Dengan segala hormat saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya mulai membaca dalam ayatnya yang pertama, dan jemaat Tuhan akan membaca dalam ayatnya yang kedua, dan seterusnya kita bergantian. Haleluya. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus lahir di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat tentang timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua beberapa dan alur-alur bangsa Yahudi, lalu bagaimana mana siasat mereka. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali gembala yang kecil di antara mereka yang mengenal Yuda, karena daripadamu akan seorang pemimpin yang akan membanggakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia mereka katanya, pergilah dan bersikirlah bersama-sama atau mengenai anak itu, dan segala sesuatu kamu mengertinya, katakanlah kepadaku supaya aku datang kepadanya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena mengingatkan dalam hal ini supaya dia kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya, puji Tuhan. Hari Minggu kemarin, maksudnya hari Natal kemarin, saya atau kita melihat bagaimana para gembala-gembala yang ada di padang. Kita belajar dari gembala-gembala yang kemarin, yaitu bahwa gembala-gembala ketika mendengar berita atau peristiwa kelahiran Yesus, maka para gembala-gembala itu pergi dan memberitakan berita Natal, kabar kelahiran Yesus. Dan Alkitab berkata, maka gemparlah, tersiarlah kabar. Mulai dari Betlehem sampai ke Yerusalem, tersiar kabar. Kabar apa? Kabar berita kelahiran Yesus. Dan menjadi poin kita kemarin hari, bahwa momen Natal adalah momen di mana kita memberitakan kabar baik. Momen Natal di mana kita membawa berita damai.
Dan itu kita beritakan mulai dari hal yang kecil, mungkin dari keluarga kita yang paling dekat, sampai keluar. Kita beritakan berita damai, berita sukacita. Dan Alkitab berkata, semua orang yang mendapat kabar, mendapat berita dari gembala-gembala, merasa heran. Artinya ada penyambutan yang luar biasa dengan mendengarnya berita itu. Dan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa ternyata berita yang dibawa oleh gembala adalah berita yang merubah suasana, baik yang ada di Bethlehem dan juga kota-kota yang ada di sekitar. Apa yang terubah di sana? Apa yang berubah di sana, saudara? Di mana mereka mendengar ada berita sukacita. Berita Natal adalah berita yang menyebarkan kesukacitaan kepada siapapun. Ya, saya banyak mendengar, entah itu melalui layar televisi, ya, bukan hanya dari kita justru, ya, Menteri Agama, ya, dalam hal ini Wali Kota Bekasi, bagaimana mereka menyampaikan berita damai, walaupun mereka tidak dalam tanda petik tidak merayakan seperti kita, tapi mereka bisa, artinya menyampaikan berita damai itu, dan itu sampai kepada kita semua. Apalagi kita yang memang ada di dalamnya, yang memang seharusnya memberitakan berita damai. Bukan berita yang melukai, bukan berita yang membuat orang jadi takut, tapi berita yang membuat orang bersukacita. Karena itulah berita Natal. Sekali lagi, itulah berita Natal. Siapapun, bukan hanya kami gembala-gembala, tapi kita semua sebagai orang-orang yang percaya, beritakanlah berita yang membuat orang bersukacita. Orang yang sakit mendengar berita kita, orang itu ada kesembuhan karena ada sukacita. Orang yang tertekan mendengar berita kita, orang itu ada pengharapan. Kenapa? Dia mendengar ada berita yang baik, ada berita sukacita, ada berita Natal. Itu Alkitabiah, dan tidak ada yang bisa protes karena itu berita dari Tuhan. Sebab gembala-gembala mendengar berita itu, kata Alkitab, dari para malaikat-malaikat Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari orang Majus. Sesudah Yesus lahir, dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari Yerusalem. Orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ada hal yang unik di sini. Begini, Herodes, dia memang ada di daerah di mana Yesus lahir. Orang Majus semua punya kesepakatan dari semua gereja bahwa semua mengambil satu kesimpulan bahwa orang Majus ini berasal dari negeri Persia. Sudah banyak yang membahas tentang dari mana, ya, dari manakah orang Majus ini, dan ada banyak bukti-bukti. Contohnya, pada waktu daerah Palestina itu dalam tekanan yang luar biasa dan dalam kekuasaan Persia, maka ada keterkejutan bahwa ada sebuah gereja di mana Yesus lahir, didirikan gereja, dan pada waktu itu selain gereja itu semua gereja dirusakkan. Tapi ketika mereka tiba di gereja yang di mana Yesus lahir, ini bukan persoalan bahwa gereja Yesus lahir, bukan. Tetapi rupanya di depan gereja itu ada semacam mosaik yang berbau Persia. Jadi ketika mereka melihat itu, jadi ada terlalu banyak bukti yang memberikan pembuktian bahwa orang Majus yang dimaksud ini datang dari negeri Persia. Ya, seperti itu. Nah, terus Alkitab berkata, ketika Raja
Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ada keterkejutan. Anehnya begini, peristiwa Yesus lahir itu hanya di Betlehem, di mana wilayah Herodes berada. Yang artinya Herodes sebenarnya yang harus lebih tahu daripada orang Majus. Nah, ini yang kita akan lihat. Tapi ini justru orang yang dari jauh dan arah timur datang ke Betlehem, dan dalam hal ini bertanya di mana persis posisinya. Karena kita sudah tahu bahwa apa alasan mereka sudah melihat ada sebuah bintang, ya. Dan orang Majus ini datang dari Kamagoy, yang artinya orang ahli perbintangan. Jadi ketika ada bintang sesuatu yang menurut pengamatan penyelidikan mereka ada hal yang lain kira-kira seperti itu, dan menunjukkan ada tanda-tanda, ada peristiwa-peristiwa besar, dan pada waktu itu mereka menyelidiki bintang itu. Dan memang benar seperti sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa mereka dipimpin oleh bintang itu. Nah, seperti itu. Nah, baru ayat 4 bilang begini, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi pada waktu orang Herodes mengatakan, orang Majus mengatakan kepada Herodes bahwa di Betlehem di daerah ini ada raja yang lahir. Nah, ini Herodes, ya namanya juga dia tidak paham hal ini. Jadi dia pikir pasti imam-imam pasti tahu. Dipanggilnya imam-imam, ya. Para pemuka-pemuka agama dipanggil untuk menanyakan peristiwa ini. Lalu sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi, dipanggil para ahli-ahli, pakar-pakar Taurat. Lalu di situ mereka berkata di Betlehem di tanah Yudea, demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Artinya sebenarnya para ahli-ahli kitab Taurat dan para pemuka-pemuka agama mengetahui, karena mereka membaca nubuatan para nabi. Apakah itu Nabi Yesaya, Nabi Mika, bahkan banyak lagi nubuatan-nubuatan yang lain mengenai peristiwa kelahiran Yesus. Dan mereka mulai menjelaskan kepada Herodes. Dan disitulah Herodes yakin bahwa apa yang dikatakan oleh orang Majus itu benar adanya. Gitu. Nah, terus kita lihat lagi. Sudah mulai terjadi reaksi di sana. Lalu ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Dalam topik ini ada dua kelompok yang konon katanya menyembah. Orang Majus dikatakan di atas tadi, ayat yang kita baca, mereka datang untuk menyembah dia. Herodes juga bilang, kalau kalian sudah temukan, kasih tahu, saya juga mau menyembah. Dua-dua mengatakan menyembah. Orang Majus bilang, kami menyembah dia. Herodes bilang, saya juga akan menyembah. Kan begitu kata Alkitab. Nah, kita lihat. Saudara, akhir zaman ada dua penyembahan. Penyembahan orang Majus dan penyembahan Herodes. Sekali lagi, akhir zaman ada dua jenis penyembahan. Penyembahan model orang Majus dan penyembahan model Herodes. Apa itu, saudara?
Orang Majus memang dari jauh-jauh sana, dari arah timur. Mereka datang memang benar-benar kerinduan mereka, ketulusan hati mereka memang datang untuk menyembah. Dan pada waktu mereka datang untuk menjumpai Yesus itu dengan berbagai pengorbanan. Berbagai pengorbanan yang mereka harus relakan. Waktu, tenaga, ya tentu materi, ya. Namanya mengadakan perjalanan jauh, bekal dan sebagainya, ya. Mungkin juga ya, karena Alkitab tidak mencatat sedemikian rupa, bisa juga untuk penginapan dan sebagainya. Karena mereka bukan 1-2 hari, ya. Perjalanan yang cukup panjang, artinya semua harus dikorbankan. Waktu dikorbankan, tenaga pikiran dikorbankan, materi dikorbankan, dan lain sebagainya. Intinya orang Majus datang menyembah, tapi sudah berkorban dengan pengorbanan. Herodes, dia katakan, aku juga mau menyembah. Tapi saya percaya saudara itu sudah tahu. Benar, Herodes mau menyembah. Pasti sudah bertanya, benar. Apa memang benar dia mau menyembah Yesus? Jadi akhir zaman ada 2 jenis penyembahan. Penyembahan yang tulus di hadapan Tuhan dan penyembahan dalam kepalsuan. Itulah penyembahan Herodes. Sekali lagi, penyembahan akhir zaman, penyembahan orang Majus yang dengan tulus dan rendah hati datang di hadapan Tuhan, dan penyembahan daripada Herodes yaitu penyembahan saya katakan, ya, yang penyembahan yang tidak tulus, ya. Terkandung ada di dalamnya, ada kebencian, ada banyak hal, ada banyak dosa. Sebetulnya dia sedang merancangkan bagaimana ini posisinya sudah mau tergeser, tapi dia masih bilang saya mau datang menyembah Yesus. Tapi itu bukan. Itu yang saya katakan, penyembahan dalam kepalsuan. Dan inilah bukan penyembahan yang benar. Terus kita lihat lagi. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja-raja itu, mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan dilihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur sampai saja. Jadi balik lagi ke topik bintang ini. Banyak yang menganalogikan bintang ini adalah berbicara tentang Roh Kudus. Nah, begini, kenapa ada yang mengambil kesimpulan seperti itu? Kita tahu bahwa kita memiliki pemahaman dalam ketuhanan kita yang kita pahami dalam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, dalam pelajaran tabernakel, pelajaran perkasama, dan juga pelajaran Allah dan namanya dan masih banyak lagi, itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Anak. Itu dikiaskan dalam benda-benda yang ada di cakrawala. Matahari adalah lambang daripada Allah Bapa, bulan adalah lambang dari Allah Anak, dan bintang-bintang adalah lambang daripada Roh Kudus. Jadi banyak memang yang menafsirkan bahwa bintang dalam hal ini adalah gambaran pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Bintang Roh Kudus memimpin orang Majus sampai ke Betlehem, kira-kira. Nah, singkat cerita dulu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita lihat dulu, di situ dikatakan lalu sujud menyembah dia. Nah, ini sudah ada kata sujud. Nah, kalau saudara nanti baca, saudara baca di rumah saja ya,
mulai pasal 2 bahkan sampai pasal berapapun, saudara tidak akan pernah menemukan bahwa Herodes benar-benar menyembah. Nah, itu persoalan. Saudara baca di rumah, mulai dari pasal 2, bab kita topik pasal 2. Saudara baca di rumah, saudara tidak akan temukan di sana bahwa Herodes benar-benar datang menyembah Yesus. Beda dengan orang Majus. Masih di pasal ini sudah dijelaskan, ketika mereka ketemu, berjumpa, mereka datang sujud dan menyembah Yesus. Orang-orang Majus ini itu bukan orang-orang orang katakan untuk kelas-kelas bawah. Ini orang-orang pintar, orang-orang terkemuka pada zamannya, ya. Orang-orang hebat pada zamannya. Tetapi saudara, ketika mereka berjumpa dengan raja di atas segala raja, ketika mereka berjumpa dengan juru selamat seisi dunia ini yang namanya Yesus, Alkitab mereka sujud dan menyembah. Kenapa saudara? Karena memang niatnya mau datang, memang mau menyembah. Herodes kan ngomong, tolong kasih tahu saya juga ikut mau menyembah. Belum. Makanya saya bilang menyembah dalam kepalsuan, saudara. Jadi tapi orang Majus betul-betul inilah penyembahan yang saya katakan, penyembahan di Esa. Mari kita mengambil contoh yang baik dan benar, menyembah seperti orang Majus. Nah, kita terus. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan warna. Dulu waktu saya masih anak-anak, saya juga suka ikut bahasa di sini bilang paliturgi ya. Kalau di bahasa aku bilang apa dulu waktu itu ya. Di sini bilang paliturgi. Biasanya kalau membuat semacam drama kecil atau apa namanya di zaman ya tahun 70-an akhir tahun 80-an awal saya masih ini seperti itu. Jadi sudah pakai ya baju ala-ala sedikit sana, terus bawa persembahan ya. Biasanya kalau emas itu dibungkus dengan kertas metal yang kuning ya, yang gold ya. Jadi memang betul-betul emas ya. Lalu yang lain cuma ditaruh. Terus yang agak repot ini kalau bilang lupa, jadi mau taruh bara api ya repotnya tuh masih anak-anak kan dia kan ada sedikit menyengat tuh. Jadi waktu itu nggak bisa diperagakan secara benar karena mesti ada asap itu ya menyang ya. Jadi waktu itu cuma ini, tapi kalau emas begitu. Jadi saya masih ingat masa anak-anak saya ya di bawah. Nah, saudara-saudara, waktu anak-anak saya akhirnya melihat ini dari pemikiran saya anak-anak. Waduh hebat ya, bayi dibawain emas ya, dibawain minyak, dibawain motor ya. Jadi hanya melihat ini secara harafiah. Tetapi saudara, sebagaimana zaman ke zaman bahkan setiap daerah punya istilah menganalogikan sesuatu. Misalnya menikah atau melahirkan ada ritual yang mengkiaskan barang itu sebagai apa. Nah, emas, kemenyan dan mur ini bukan hanya sekedar persembahan yang kita tahu bahwa emas seperti emas, menyan dan mur, bukan. Tapi ini lebih kepada analogi atau pengertian secara rohani. Jadi orang Majus Moba ini nilai rohaninya tinggi sekali pemahamannya. Pertama emas. Emas itu kalau kita belajar dalam Alkitab, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, kita akan temukan apa pengertian emas. Emas berbicara tentang kemurnian. Sekali lagi, emas berbicara tentang kemurnian. Dalam Ayub dikatakan jikalau kita dimurnikan seperti emas, dan banyak ayat-ayat yang mengkiaskan pemurnian seperti emas. Di surat Petrus juga ada, pokoknya banyak sekali mengenai emas. Di kitab Wahyu, jemaat Laodikia disuruh oleh Tuhan, kamu harus beli emas daripadaku. Ya. Nah, yang saya maksud emas juga yang disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia itu bukan emas yang seperti yang saudara punya yang ada di telinga, di leher dan di tangan, bukan emas itu. Pengertian rohani ada ayatnya. Jadi jemaat Laodikia itu bilang beli emas, beli pakaian putih, beli minyak. Jadi emas yang dimaksud dalam hal ini adalah berbicara tentang kemurnian. Tuhan mau kalau kita datang menyembah Tuhan seperti orang Majus,
kita datang dengan kemurnian hati di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, emas sejak zaman dahulu sampai sekarang, mungkin sampai Tuhan datang, emas adalah logam yang selain memiliki kadar nilai yang tinggi, emas juga semacam suatu perhiasan. Saya belum pernah ketemu, yang mungkin saudara pernah, tapi ya saya jujur ngomong, saya belum pernah ketemu ada orang pakai sepatu, lantai sepatunya dari emas, saya belum. Tapi kalau saudara mungkin pernah, ya itu saya tidak tahu, tapi saya belum pernah. Ya, ketemu orang yang lantai sepatunya dari emas, belum pernah saya ketemu. Tapi kalau digantung di kuping, di telinga, digantung di leher, dilingkar di tangan, sudah banyak saya ketemu. Gitu. Sudah lumrah kita. Tapi kalau ditaruh di bagian belum pernah. Karena emas itu adalah barang yang bernilai tinggi, juga sebagai barang perhiasan. Dan secara umum itu tadi, emas lambang kemurnian secara rohani. Ya, jadi orang Majus memberikan pesanan itu bukan cuma tidak saudara. Ada nilai-nilai rohani, ada pengertian rohani yang jauh lebih daripada apa yang kita anggap itu emas. Jemaat Laodikia, ini kita pakai logika dulu ya, supaya kita sudah tahu ya benar, kasih logika. Dari 7 sidang jemaat di Asia Kecil, saudara boleh buka sejarah, sebab saya juga belajar sejarah. Baca sejarah. Coba cek di Asia Kecil pada masa itu ya, kota mana yang terkenal sebagai area daerah perdagangan dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Saudara tidak akan temukan selain dari Laodikia. Pertanyaannya, kenapa Tuhan suruh beli emas? Nah, ini kan logika. Logika dulu saya bilang, baru kita masuk di perkembangan. Yang kedua, Tuhan bilang apa? Belilah daripadaku pakaian putih. Saya baca sejarah, saya baca kota Laodikia itu menghasilkan wol yang terbaik dibanding dengan daerah-daerah lain. Wol itu adalah wol hitam mengkilap, dan itulah pada zaman itu ya, adalah wol yang termahal dan terbaik dan nilainya tinggi. Kenapa disuruh beli banyak sedangkan mereka limpah dengan wol? Yang ketiga, Tuhan bilang, belilah daripadaku minyak melumas matamu. Saya belajar juga itu. Dalam sejarah mengakui bahwa kota Laodikia zaman itu itu terkenal. Justru obat yang paling terkenal tentang mereka dua adalah terkemuka dalam farmasi. Obat yang paling terkenal yang menjadi andalan kota Laodikia adalah minyak pelumas yang dikenal dengan obat salep mata. Itu terkenal di Laodikia. Anehnya, kenapa Tuhan suruh? Nah, itu yang saya bilang, bahwa tidak semua di dalam Alkitab yang seolah-olah misalnya belilah daripada emas itu bicara emas yang memang emas, bukan. Itu tadi pandangan itu. Tadi saya bilang kita bicara secara logika bahwa tiga-tiga yang Tuhan suruh kepada jemaat Laodikia semua ada, bahkan yang terbagus. Emas pusat perdagangan pada masanya, wol hasil wol terbaik. Ngapain suruh beli baju? Melupas minyak dengan minyak, obat salep terkemuka dan belum ada di tempat lain. Dan mereka juga terkemuka dalam soal farmasi pada masanya. Ini kita juga harus belajar sejarah, kita tahu kenapa begini. Nah, seperti itu saudara. Nah, jadi orang Majus juga begitu. Ada nilai secara rohani, arti secara rohani benda yang mereka bawa. Emas kita sudah lihat. Sekarang kita masuk kepada apa tadi? Yang kedua. Habis emas di situ ada kemenyan. Kita tahu bahwa kemenyan itu supaya saudara tidak terlalu susah ini, saudara mungkin sering lihat ada gereja-gereja tertentu yang kita tahu yang masih memakai ritual secara istilah saya perjanjian lama. Jadi di gereja itu suka ada masang menyan ya. Kita tahu pemimpin umatnya yang bawa seperti itu, maksudnya dia yang masuk menyan ya. Atau juga ada agama yang lain yang di tempat dia punya pusat dia sembahyang juga ada di situ ya. Saudara mungkin sudah tahu itu ya, seperti itu. Nah, seperti itu sudah yang dimaksud dengan menyan. Nah, pertanyaannya, kalau kita bicara fisiknya, ngapain ini dibawa? Kan gitu. Tapi ini itu yang saya katakan.
ini lebih kepada pengertian secara rohani, arti rohani. Menyan itu bukan soal bendanya, tapi dampak dari menyan itu. Itu yang dimaksud dengan persembahan. Apa itu? Dimanapun kita pergi, kita bawa menyan bagaikan Herodes. Kenapa? Menyan itu, kata Alkitab, adalah bau harum. Bahwa harum bau juga. Di mana ada harum juga. Ini bukan menyan yang suka dibikin orang, ini menyan asli. Harum. Apa maksudnya? Anak Tuhan, kemanapun kita pergi, bawa keharuman. Amin. Bawa kemenyan. Bawa Natal, momen kita membawa keharuman. Ya. Saya kemarin, karena cukup sebelum kemarin kan banyak juga acara di luar, banyak acara-acara Natal, ucapan syukur. Jadi saya sebetulnya kemarin sudah agak sedikit lelah ya, tapi ya tidak apa-apa, memang itu kemarin kita punya perayaan dan habis dari sini ya kita tahu bahwa jam 12:30 kita ada ibadah syukur di tengah-tengah keluarga suruh bakti Mamesa. Makanya saya juga lihat rupanya mungkin karena saya dengar katanya dari Pak Donald sampai sama Mama ya sampai tengah malam sampai pagi tamunya katanya ya. Sini berganti, jadi mungkin tidak tidur dari malam ya. Jadi pulang-pulang saya dari acara saya istirahat kalau memang enggak. Tapi saudara, karena masuk ya orang kasih ucapan, ada yang telepon apa, lalu sudah menjelang sore ada Pak Hanura juga ya, Pak Jo ini saya punya keluarga kumpul baru kali kami kumpul semua kakak beradik, bla 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 semua ya, apa boleh sini ya sekali diperkenalkan semua. Sudah maksudnya masih ini udah saya mandi dulu, saya kesana lagi ya kesana. Nah, yang saya lihat, yang saya temui, ya ini tadi soalnya bagaimana keluarga itu kumpul saya lihat ya, bahkan masih calon mantu pun sudah kebetulan saya lihat ada kemenyan di sana, ada bau yang harum ya. Bagaimana terjalin hubungan yang luar biasa. Pantasan dia ingin memperkenalkan diri, dia perkenalkan ini, ada dari Lampung, apa semua juga ada anak-anaknya datang ya. Dan saya juga bilang, Pak Nur tidak bisa lama-lama, karena memang ada yang telepon mau datang ke sini juga, mau ke rumah ini. Saya ya bisa terlalu lama, saya harus pulang ya. Nah enak, karena saya sudah bilang ya, saya tunggu juga. Jadi, tapi saya siap hatinya kalau dia udah datang, dia telepon, saya juga untuk pulang ke tempat ini. Jadi saudara, bawa kemenyan kemanapun kita pergi. Kepada rekan kerja, bawalah menyan. Kemanapun kita pergi, kepada sanak saudara kita, bawalah menyan. Ya. Di sini ada kakak ipar kami, mungkin yang sudah kenal, istrinya adalah kakak dari saya punya istri ya, namanya Panis. Ya. Beberapa tahun lalu sudah dibayar Tuhan. Artinya kami terikat keluarga sudah dari tahun berapa? Kalau kami tahun 99 2000 ya. Berarti kami dari keluarga sudah 22 tahun ya, tahun 21 lah ambil ini. Sudah. Ya, kami berusaha untuk saling membawa menyan ya. Dia datang ke sini waktu-waktu juga kalau ini ya kami lah sekali-sekali berkunjung atau seringkali kami ke Rawalumbu seperti dia yang tertua, saudara tertua bukan kakak beradik tapi sudah tua, kami lah ketemu sana. Jadi sudah, ayo nanti kita ketemu sana. Bawa menyan. Ada sukacita, ada perdamaian, ya. Ada keharuman ketika kami ketemu saudara. Nah berikut yaitu mur atau air. Mur ini saudara, nah ini yang saya juga waktu anak sebelum di kita orang Manado. Kalau bilang mur itu disingkat bau. Jadi saya pikir ini jujur saudara, ya kita lebih baik daripada sok-sok tahu tapi enggak. Tapi dulu betul. Dulu waktu di masih kecil, masih anak, saya bilang ada ini orang manis. Kayak ngapain tuh bawa sini bau? Ngapain bawa mur? Karena mur bahasa kita kan mur ya bau gitu. Apa ya? Dia kata kayaknya mur kan bau kan di sini. Jadi kan ngapain ini orang harus bawa mau diapain tuh murnya? Baunya. Nanti belakangan baru saya paham bahwa mur ini rupanya rempah-rempah. Itu di Alkitab banyak pada waktu Yesus mati salah satu rempah-rempah yang dipakai untuk merempah-rempahi mayat Yesus adalah mur. Dan saya belajar di mur
Mur ini adalah suatu tumbuhan, dan itu memang fungsinya banyak. Tapi secara ini saja, secara umum banyak sekali fungsinya mur ini, sebab dia itu mengandung obat. Tapi secara umum, mur ini adalah penggunaan terutamanya memperlambat proses pembusukan. Makanya Maya Yesus, nggak heran kita kalau salah satu rempah-rempah yang dipakai adalah mur. Supaya apa? Proses pembusukan itu nggak cepat. Dan ini mur punya kemampuan untuk hal itu. Ya, jadi kalau jenazah dipakaikan rempah-rempah yang ada murnya, itu akan memperlambat ya bau busuk tentu ya, akan memperlambat. Ya tentu juga akan busuk, nggak mungkin ya, nggak ada yang kekal dan abadi di dunia. Tapi ini kita bicara dulu fungsi daripada memperlambat pembusukan. Ya, tentu kita kalau bicara di Alkitab ada namanya hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Nah, kita belajar juga garam. Garam juga ada fungsinya. Fungsi garam juga salah satu dari banyak, selain dia kasih rasa enak, juga memperlambat pembusukan. Makanya orang kalau udah bikin ikan, kita garam supaya ikan itu nggak cepat akomnya. Yang nggak cepat basi, nggak amis ya, nggak. Karena ada faktor pengawet di garam itu. Ada unsur untuk memperlambat pembusukan. Makanya jadilah garam dunia. Nah, untuk mur itu adalah salah satu rempah-rempah yang di tanah Palestina cukup dikenali. Ya. Nah, orang Majus membawa ini rempah-rempah, rupanya rempah-rempah yang terbaik. Yang saya katakan dulu saya pikir ini baut, karena itu bahasa kita orang di sana kalau bicara dapur, ya saya nanti kenal namanya baut di sini bapak itu, ya nanti di sini. Karena di sana orang tua siapapun nggak pernah bilang itu baut, bilang mur. Kan itu mah mur. Ya, jadi mur itu saya begitu nanti di sini, baru ngerti. Ya. Jadi mur ini adalah rempah-rempah. Nah, inilah yang dibawa oleh orang Majus. Emas, kemenyan, dan mur. Artinya apa? Saya banyak belajar untuk hal ini apa? Tuhan mau kita menjadi seperti 3 hal ini. Kalau kita datang menyembah Yesus, jadilah kita emas, jadilah kita kemenyan, jadilah kita mur. Karena kalau kita jadi emas, bicara kemurnian, jadi kemenyan, bau yang harum, jadi mur adalah salah satu obat yang memperlambat proses pembusukan dan rempah-rempah yang terbaik. Kita mau jadi seperti itu. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, kita berdampak positif. Ya. Sekali lagi, kemanapun kita pergi, kita berdampak positif. Ya. Jangan jadi sebaliknya. Ya. Kita dulu waktu berteman, ya kan waktu dulu berteman, ya namanya juga masih di dunia sana, artinya masih di dalamnya. Jadi waktu ya macam-macam kan. Orang teman, ada teman kita rindukan, tapi ada teman begitu dia datang, jadi suasana jadinya. Kita mau menjadi seperti menjadi emas, menjadi kemenyan, dan menjadi mur. Dan inilah yang Tuhan mau dalam suasana Natal seperti ini. Biarlah anak Tuhan, orang percaya, mau menjadi emas, mau menjadi kemenyan, dan mau menjadi mur. Tuhan berkati firman Tuhan, biar ini jadi berkat buat kita semua. Haleluya.